Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di channel saya Kal Haikal. Sekarang kita lanjut belajar ya. Nah, di channel saya ini ada media pembelajaran seni budaya seni rupa, dan sekarang akan ada media pembelajaran seni musik. Nah, besok juga akan ada media pembelajaran seni tari. Nah, sekarang kita akan belajar seni budaya, seni musik dengan materi teknik bermain alat musik tradisional. Oke, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini ada peta materinya. Pertama, ada jenis musik tradisional Indonesia. Kedua, teknik memainkan alat musik tradisional. Dan ketiga, ada mengenal musik angklung. Oke, pertama kita akan buka jenis musik tradisional Indonesia. Apa itu? Nah, mempelajari teknik bermain alat musik tradisional sama halnya dengan kita turut melestarikan dan merayakan keberagaman alat musik tradisional yang kita miliki. Tidak ada alat-alat musik yang sama di dunia ini. Saat kita membawa budaya negeri sendiri, maka kita akan menonjol dan lebih mudah untuk menarik perhatian dari masyarakat dunia. Alat musik tradisional yang ada di Indonesia ini banyak sekali. Oleh karena itu, akan lebih baik jika kita mengenali beberapa jenisnya terlebih dahulu. Nah, di sini akan kita bahas jenis musik alat tradisional Indonesia. Di negara kita ini banyak sekali alat musik tradisional. Nah, kita akan ulas ya lebih dalam. Simak terus video ini sampai selesai dan kita pahami bersama-sama. Nah, musik adalah bahasa universal yang dapat mengekspresikan perasaan. Musik tersusun atas kata, nada, dan melodi yang terangkum menjadi satu. Bahasa musik dapat dipahami lintas budaya, agama, suku, ras, dan juga kelas sosial. Nada dan melodi yang indah juga selalu dengan mudah ditangkap dan diapresiasi oleh khalayak. Musik adalah media seni yang kuat. Bahkan ada kata mutiara yang mengatakan bahwa musik dapat menyatukan segala jenis perbedaan. Nah, di sini musik itu merupakan ekspresi dari ketika kita sedang senang, sedih, atau gembira. Nah, disusun dengan kata, nada, dan melodi. Nah, di sini ada musik tradisi Aceh dan kedua musik tradisi Jakarta. Oke, kita simak saja yang musik tradisi Aceh. Nah, di daerah Aceh, nah ada enggak nih yang dari daerah Aceh? Nah, di sini merupakan terdapat musik yang disebut dengan didong. Apa itu? Didong merupakan suatu bentuk kesenian tradisional yang sangat populer di Aceh Tengah. Kesenian ini dilaksanakan secara vokal sejumlah 30-40 kaum pria dalam posisi duduk bersila dalam suatu lingkaran. Nyanyian didong diiringi dengan tepuk tangan secara berirama oleh para peserta sendiri. Nah, ini contoh didongnya. Wah, banyak juga ya. Keren nih pasti. Wah, saya jadi pengen lihat langsung nih. Hai. Suka papan ke Aceh lihat musik dingdong. Musik didong. Oke. Dan kedua ada musik tradisi Jakarta. Apa itu? Wayang cokek merupakan salah satu bentuk pertunjukan musik tradisional di daerah Jakarta atau Betawi. Wayang cokek berupa kesenian nyanyi dan tari dilakukan oleh pemain-pemain perempuan atau wanita. Nah, ini dia contoh wayang cokeknya. Oke, sudah paham sampai sini? Kita sudah membahas jenis musik tradisional Indonesia, ada musik tradisi Aceh dan musik tradisi Jakarta. Sudah paham? Sudah, kita lanjut lagi ke peta materi ya. Apa yang kedua, kita akan membahas teknik memainkan alat musik tradisional. Kita buka saja slide-nya. Nah, teknik memainkan alat musik tradisional. Instrumen musik tradisional sangat banyak sekali macamnya.
Agar lebih mudah untuk menyelidiki, dapat mengkategorikan berdasarkan aspek yang mirip atau sama. Salah satu caranya adalah dengan mengklasifikasinya berdasarkan suaranya. Selain dibagi menurut sumber bunyinya, alat musik daerah bisa dipilah-pilah berdasarkan bentuknya. Pengkategorian berdasarkan bentuk ini sangat berguna untuk menentukan teknik bermain alat musiknya pula. Klasifikasi alat musik tradisional. Tradisi berdasarkan bentuknya dilengkapi dengan teknik atau cara memainkannya adalah sebagai berikut. Pertama, alat musik bentuk tabung. Kedua, bentuk bilah. Ketiga, bentuk pencon. Oke, kita buka saja yang pertama, alat musik bentuk tabung. Bentuk tabung adalah bentuk umum dari alat musik tradisional yang memakai bahan dasar bambu. Dalam perkembangannya, bahan bambu tersebut dapat digantikan dengan bahan lain seperti kayu dan logam. Instrumen yang termasuk dalam bentuk tabung contohnya meliputi, nah ini yang bentuk tabung ada calung, angklung, kentongan, suling, dan ada ini lulung. Nah, ini yang bentuk tabung. Kita simak sama-sama gambarnya yang alat musik yang berbentuk tabung. Kedua, ada bentuk bilah. Berbeda dengan bentuk tabung, bentuk bilah ini tidak memiliki rongga. Kekuatan bunyi yang dihasilkan masih perlu didukung oleh perangkat lain, yaitu berupa wadah gema seperti ruang resonator. Permukaan bilah dapat berupa bidang rata, dapat pula bidang cembung. Bahkan terkadang berupa irisan dari bentuk tabung. Contoh alat musik berbentuk bilah ada di gambar ini. Nah, cara memainkan alat ini umumnya dengan cara dipukul. Nah, pertama ada gambang. Kedua ada demung, saron atau peking. Nah, ketiga ada gender. Keempat ada kolintang. Nah, ini alat musik yang berbentuk bilah dan alat musik ini dimainkan dengan cara dipukul. Oke, sudah paham sampai sini? Lanjut lagi, ada bentuk pencon. Bentuk pencon adalah berasal dari bahasa Jawa, yaitu kata pencu, yang artinya adalah bagian yang menonjol dari suatu bidang datar atau yang dianggap datar. Pencu dimaksudkan sebagai tumpukan pukulan. Pencu pada umumnya terbuat dari bahan logam, baik pencu ke atas maupun pencu ke samping. Berikut ini adalah contoh bentuk pencon dan cara memainkannya. Nah, ini contoh alat pencon. Pertama ada kentongan bentuk tabung. Kedua talempong bentuk pencon. Oke, kita buka yang pertama, kentongan. Kentongan bentuk tabung. Kentongan terkadang disebut juga jidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu yang sering dimanfaatkan oleh penduduk yang tinggal di daerah pedesaan dan pegunungan. Pada masa sekarang, penggunaan kentongan lebih bervariatif cara memainkannya. Kentongan berbentuk tabung maupun berbentuk lingkaran dengan sebuah lubang yang sengaja dipahat di tengahnya. Dari lubang akan keluar bunyi-bunyian apabila dipukul. Kentongan biasanya dilengkapi dengan sebuah tongkat pemukul yang sengaja digunakan untuk memukul bagian tengah kentongan untuk menghasilkan suatu suara yang khas. Nah, ini sering kalian jumpai juga ketika kalian melewati pos ronda atau di masjid itu. Di masjid juga ada kentongan yang besar itu. Di pos ronda biasanya juga ada yang ada kentongan yang berbentuk tabung ini. Nah, ini ada contoh gambarnya juga. Nah, ini dari bambu, ini dari kayu, dan ini dihiasi. Wah, keren ya. Kita harus selalu menjaga ini alat musik tradisional khas Indonesia. Oke, udah paham sampai sini. Yang kedua ada talempong. Talempong adalah alat musik pukul tradisional khas suku Minangkabau. Ada yang dari Minangkabau enggak nih? Wah,
keren nih. Bentuknya hampir sama dengan instrumen bonang dalam perangkat gamelan. Talempong dapat terbuat dari kuningan, namun ada pula yang terbuat dari kayu dan batu. Saat ini talempong dari jenis kuningan lebih banyak ditemukan dan digunakan. Nah, talempong biasanya digunakan untuk mengiringi tarian pertunjukan atau penyambutan seperti tari piring yang khas, tari persembahan, dan tari galembong. Talempong juga digunakan untuk melantunkan musik menyambut tamu istimewa. Nah, dan di sini ada contoh gambarnya. Nah, ini orang sedang memainkan talempong. Nah, ini talempongnya dari kuningan. Wah, ini juga dan ini juga. Oke, sudah paham sampai sini? Kita kembali lagi ke peta materi. Tadi kita sudah membahas teknik memainkan alat musik tradisional. Sekarang kita akan mengenal musik angklung. Oke, check it out. Kita langsung cek aja slide-nya. Nah, mengenal musik angklung. Angklung adalah alat musik asli Indonesia yang terbuat dari bambu dan merupakan warisan budaya bangsa Indonesia. Nah, angklung ini sudah diakui secara internasional oleh UNESCO. Angklung tumbuh dan berkembang di masyarakat suku Sunda yang biasa digunakan untuk upacara yang berkaitan dengan tanaman padi, kesuburan agar tidak gagal panen. Sistem nada angklung pada awalnya berdasarkan pelok, salendro, dan madenda. Angklung jenis ini disebut angklung buhun. Kemudian Pak Daeng Suetikna membuat angklung berdasarkan diatonis. Nada-nada angklung buhun dideskripsikan menjadi dok-dok lonjor memiliki 3 nada, badut dan badeng memiliki 4 nada, dan angklung buncis memiliki 5 nada. Nah, jenis-jenis angklung adalah: pertama, angklung kanekes. Kedua, ada angklung gubrak. Ketiga, ada angklung dok-dok lonjor. Dan keempat, ada angklung badeng. Dan terakhir, ada angklung buncis. Wah, apa itu angklung kanekes? Kita langsung cek aja. Angklung kanekes. Angklung kanekes adalah angklung ini sering dikenal sebagai angklung badui, digunakan untuk upacara menanam padi. Jenis angklung ini bukan hanya sebatas media hiburan, tetapi juga memiliki nilai magis tertentu. Wah, ini memiliki nilai magis tertentu nih. Nah, ini contoh gambar dari angklung kanekes. Oke, kita simak sama-sama contoh gambarnya. Oke, yang kedua ada angklung gubrak. Apa itu angklung gubrak? Angklung ini berasal dari Cipiding, Kecamatan Cigudeg, juga digunakan untuk menghormati Dewi Padi. Wah, ini dia contoh angklung gubrak. Nah, ini orang-orang sedang memainkan angklung gubrak ya. Nah, kita bisa lihat ya perbedaannya dari jenis-jenis angklung yang ada di sini. Nah, ketiga ada angklung dok-dok lonjor. Adalah angklung ini berasal dari masyarakat Banten Selatan di daerah Gunung Halimun. Digunakan pada upacara Seren, tahun menghormati Dewi Padi karena panen berlimpah. Wah, ini dia angklung dok-dok lonjor. Nah, keren nih angklung dok-dok lonjor. Lanjut lagi, yang keempat ada angklung badeng. Apa itu angklung badeng? Angklung badeng berfungsi sebagai hiburan dan media dakwah penyebaran Islam. Meskipun begitu, sebelumnya di Garut, tepatnya di Kecamatan Malangbong, angklung ini juga dipakai berhubungan dengan ritual yang berkaitan dengan padi. Wah, ini contoh dari angklung badeng. Nah, keren ya. Dan sudah bisa kita lihat sama-sama contoh angklungnya dan perbedaannya. Sekarang terakhir ada angklung buncis. Wah, ini angklung buncis dipakai sebagai media hiburan, namun awalnya juga dipakai pada acara ritual pertanian yang juga berhubungan dengan tanaman padi. Kita lihat sama-sama contoh angklung buncis. Wah, ini
Nah, bisa kita lihat kan perbedaan dari Kelimangkung tadi. Wah, keren-keren ya. Wah, sudah selesai. Oke, terima kasih sudah menonton video pembelajaran seni musik tradisional Indonesia ini dengan dari awal sampai selesai, dan semoga bermanfaat ya. Oh iya, jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan nyalakan lonceng, like dan share ke teman-teman kalian agar kita sama-sama belajar. Oke, sampai bertemu lagi di video saya selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.